Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'alna min al-mukhlisin. Allahumma taqabbal minna ya karim. Jemaah yang jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan hingga akhirnya kita bisa merealisasikan atau menunaikan salah satu dari kewajiban harian kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Karena sesungguhnya amal ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ibadah itu ditinjau dari kemampuan seseorang, banyak sekali orang yang mampu tetapi tidak sholat subuh. Banyak sekali orang yang mampu di bersedekah tetapi banyak dari antara mereka juga yang tidak mau bersedekah. Jika ibadah ini juga ditinjau dari kesenggangan waktu, keluangan waktu, banyak orang-orang yang buang sekali waktunya, tetapi ternyata dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu tersebut dengan membaca Al-Qur'an misalkan, dengan membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan, dengan membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga misalkan. Artinya amal ibadah yang kita lakukan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap kali kita selesai melakukan suatu ibadah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, aturkanlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu zikir yang kita ketahui bersama adalah la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berjami'an, yang kedua salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik bagi kita manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban amanah kenabian dan kerasulan, sehingga beliau menjadi figur yang patut untuk kita contoh dalam berusaha beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji beliau atau kita berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atas dasar cinta kita kepada beliau, atas dasar sayang kita kepada beliau, atas dasar bakti kita kepada beliau, dan juga atas dasar kecintaan kita pada diri kita sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholawat kepadaku sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama kali mendapatkan buah dari sholawat itu adalah kita sendiri. Orang yang butuh akan sholawat itu, yang paling butuh akan sholawat itu adalah kita sendiri. Karena Rasulullah SAW telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan juga di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita disyariatkan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang telah kita sebutkan tadi melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan tanda bahwasanya yang sebenarnya butuh akan selawat itu adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah alhamdulillah yang jami'an, oleh karenanya marilah kita sama-sama lebih sering untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah alhamdulillah yang jami'an, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan minyak wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anjuran-anjuran Islam terhadap kebersihan
yang mana dari hadis-hadis yang telah kita bacakan kita bisa menyimpulkan bahwasanya syariat Islam ini sangat-sangat menjunjung tinggi kebersihan, ya, kenyamanan, wangi dan lain sebagainya. Dan syariat Islam juga menghimbau untuk menghindar dari aroma-aroma yang tidak sedap, ya, menganjurkan untuk menghindarkan diri dari aroma-aroma yang tidak sedap. Salah satu contohnya adalah apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwasanya barang siapa yang makan bawang, ya, maka hendaklah dia menjauhi musola atau masjid-masjid kami, karena bawang diketahui pada zaman itu adalah makanan yang memiliki aroma tidak enak dan menyengat. Ya, oleh karenanya beberapa ulama pun mengkiaskan dari sini bahwasanya apapun yang memiliki aroma yang menyengat, ia berpotensi untuk mengganggu kekhusyuan orang yang bersaf di sampingnya, maka hendaknya dia mencucikan diri dulu sebelum pergi menuju masjid. Sebelum pergi menuju masjid dan dia mengetahui bahwasanya dalam dirinya ini ada aroma-aroma yang tidak mengenakan, maka hendaknya dia mensucikan diri terlebih dahulu. Dan di akhir hadis tersebut disebutkan adalah bahwasanya dan para malaikat pun bisa terganggu dengan aroma-aroma ini sebagaimana manusia juga bisa terganggu. Jemaah yang jami'an, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur, ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Yang mana tema yang akan kita bahas pada Ramadan kali ini adalah hal-hal sederhana yang bisa kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kitab yang kita baca adalah kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Kitab yang membahas tentang secara keseluruhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu fisiknya, entah itu ibadah beliau, entah itu hal-hal atau aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kitab ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Jemaah alhamdulillah wa iyyakum jami'an, baru baca firman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal-hal yang berkaitan dengan tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza akhadha mawdi'ahu mawdi'a kaffahu dunna ta'ala khadhihi al-ayman. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur, Nabi SAW ketika hendak tidur, beliau meletakkan telapak tangan kanan beliau, ya, tahta khadhil ayman, di bawah pipi beliau yang kanan, sebelah kanan. Telapak tangan beliau yang kanan ditaruh di bawah pipi beliau yang kanan. Waqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Rabbi qini adzabaka yawma tub'atsu ibadaka aw yawma tab'atsu ibadaka. Doanya singkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Rabbi qini adzabaka, ya Allah, atau Rabbku, wahai Rabbku, lindungilah aku dari azabmu ketika Engau membangkitkan hamba-hambamu pada hari kiamat kelak. Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, ya Rabbku, lindungilah aku dari azabmu ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dengan nomor hadis 18.672. Kemudian hadis yang selanjutnya atau doa bangun tidur yang disampaikan di sini atau dituliskan di sini
لأن النوم يذكر بالموت بل إن النوم وفاة. سيأتي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والوفاة بعدها بعث وحشر وحساب وجزاء. فالنوم يذكر بكل ذلك كله فناسب أن يقول هذا الدعاء. Jemaah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Doa hendak tidur yang kedua adalah dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau menyebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bila awa ila firashihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, beliau mengucapkan doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama-Mu aku tidur, dengan nama-Mu aku mati, dan dengan nama-Mu aku hidup. Wa idza stayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan ketika beliau bangun dari tidur, beliau mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah Dia mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Jemaah rahimahullah wa iyyakum jami'an, poin yang ingin kami sampaikan atau kesimpulan dari apa yang kami sampaikan tadi adalah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur adalah beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di bawah pipi beliau yang mulia yang kanan dengan mengucapkan doa, Rabbutini adabaka yang bakal merasakan badannya. Wahai Rabbu, lindungilah aku dari azabmu ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba kelak pada hari kiamat. Dan doa yang kedua adalah doa yang telah kita hafal bersama-sama, yaitu Allahumma bismika amutu wa ahya atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Jemaah rahimahullah wa iyyakum jami'an, 12 menit lalu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.